Halo, selamat pagi teman-teman trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali rasanya bisa kembali di YouTube channel Vantage Markets Indonesia dalam segmen mapping dan analisis pasar emas XAUUSD untuk 1 minggu ke depan. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 11 Desember tahun 2024. Saya ingin menginformasikan bahwa Vantage Markets adalah salah satu broker forex dan emas terbaik yang sudah berpengalaman lebih dari belasan tahun di industri ini. Dan Vantage juga telah diatur oleh regulator FCA di Inggris dan ASIC di Australia. Jadi harapannya teman-teman dapat merasa tenang dan percaya diri saat trading di platform ini. Untuk teman-teman yang tertarik mencoba trading di broker ini, baik di akun demo ataupun di akun real, bisa langsung mendaftar melalui link yang ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Kemudian kabar baiknya, di bulan ini kita juga telah menghadirkan segmen baru di channel ini. Kita akan membahas strategi trading yang bisa membantu teman-teman agar menjadi trader yang konsisten profit. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Pastikan untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat update video terbaru. Terima kasih teman-teman telah mendukung channel Vantage Market Indonesia. Yuk kita mulai saja mapping dan analisisnya. Tapi sebelum saya mulai, saya mau review dulu analisa dan mapping yang sudah kita buat di video hari Rabu pada minggu yang lalu ya teman-teman. Itu di tanggal 4 Desember tahun 2024 ya, di garis yang putus-putus ini ya. Jadi ini mapping yang kita sudah buat di minggu lalu, kita akan review dulu sejenak. Nah, pada video minggu lalu kita bilang bahwa pergerakan harga di gold ya, struktur market di time frame H4 ini arahnya sudah mulai naik ya. Bisa teman-teman lihat di garis biru ini ya. Ini arahnya sudah mulai uptrend, jadi opsi buy masih bisa menjadi pilihan yang menarik. Di sekitaran garis biru ini 2620 ya saya bilang untuk opsi buy-nya, dan opsi sell juga masih bisa menjadi pilihan ya di supply area ini atau supply area di atasnya lagi ya teman-teman. Dan ternyata mapping dan analisis kita masih berjalan dengan cukup baik ya. Ketika harga turun ke sini ya, dia terpantul naik ya. Terpantul naik sekitar 540 pips ya. Semoga teman-teman yang entry buy di gold kemarin masih bisa menghasilkan profit ya teman-teman. Dan untuk supply area juga masih bekerja dengan baik. Di sini dia mantul di sini ya, supply area, dan ada trend line ya sekitar 178 pips. Kemudian ternyata harga masih melanjutkan pergerakan naiknya dan break supply area ini. Nah, bagaimana dengan kondisi emas saat ini, bagaimana analisanya untuk 1 minggu ke depan dan mappingnya seperti apa? Saya gambar dulu ya teman-teman, tunggu sebentar. Oke teman-teman, saya sudah menggambar untuk supply dan demand areanya ya. Jadi untuk kondisi pergerakan harga di gold ini untuk saat ini kecenderungan arahnya masih cenderung naik ya teman-teman. Kalau kita lihat dari time frame daily ya, kita lihat dari low sini ya, dia naik ke high sini, kemudian dia turun ke low sini, dan high yang ini dia break ya. Jadi ini sudah membentuk gelombang naik ya. Jadi kecenderungan arahnya naik di time frame daily. Di H4 juga ini arahnya masih naik ya teman-teman ya. Belum ada gelombang turun. Di time frame H1 ini juga arahnya juga masih naik ya. Belum terbentuk gelombang turun di sini. Jadi kesimpulannya kecenderungan arahnya masih cenderung naik ya. Jadi opsi buy masih bisa menjadi pilihan yang menarik ya di gold ini ya. Nah, untuk opsi buy terbaik menurutku paling dekat ada di demand area yang di sini di 2656 sampai 2663 ya, teman-teman. Dan harga gold dia sudah mendekati supply areanya di sekitaran 2710 sampai 2721. Kemungkinannya di supply area ini mungkin gold bisa akan terpantul dulu ya, sebelum kalau memang dia ingin melanjutkan pergerakan naiknya lebih jauh lagi ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mungkin mau mencoba opsi sell bisa menggunakan supply area ini dengan resiko ditempatkan di atas 2721.20 ya kalau harga break supply area ini. Dan hambatan selanjutnya dari harga gold kalau ingin bergerak naik lebih lanjut ada supply area selanjutnya di 2749 sampai 2762 ya teman-teman. Ini juga bisa menjadi opsi sell juga di supply area yang ini ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat secara indikator, kalau di time frame H4 ya, dia EMA 100 dan 200-nya ini mau cross up ya, teman-teman. Jadi ini mau cross up. Mungkin nanti beberapa jam ke depan ini sudah cross up dan arahnya mulai mencoba untuk naik. Jadi kalau ada koreksi turun ya seperti ini, mungkin teman-teman bisa mencari buy ya. Tapi sebaiknya ini kalau ngelihat dari arah indikatornya pun memang opsi buy adalah opsi terbaik ya. Cuman ini sell ini adalah opsi
opsi lain aja, tapi tidak direkomendasikan ya. Mungkin kalau teman-teman memang mau coba nge-sell, maka biasanya memang supply area ini akan menjadi tempat yang mempunyai peluang tinggi untuk mantul ya harga di situ gitu. Nah, kalau teman-teman mau cari opsi buy di time frame H1 ini juga sudah cross up. Jadi nanti kalau dia turun ke bawah, teman-teman bisa mulai cari entry buy ya sedekat mungkin dengan demand area ini ya. Nah, ini di time frame 30 juga areanya sudah naik indikatornya. Di 15 menit juga sudah naik ya. Dan kalau kita lihat harga ini ya, ketika dia cross naik di time frame 15 menit dan arah EMA-nya sudah mulai kebuka gini ya, sudah mulai naik, maka ketika dia koreksi EMA 100 ini juga bisa menjadi pijakan entry ya. Nah, kalau di time frame yang lain, misalnya di time frame H1, ini kan dia belum mendekati EMA 100-nya ya teman-teman. Nanti kalau dia mendekati EMA 100 atau EMA 200, bisa menjadi opsi juga untuk teman-teman yang mau cari entry buy ya. Atau bahkan mungkin kalau nanti di H4 ini udah mulai cross, juga bisa menjadi opsi ya untuk entry menggunakan EMA 100 atau 200-nya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, nanti malam ada news ya dari zona USD atau Amerika ya, yaitu CPI ya. Jadi itu menggambarkan tingkat inflasi, jadi teman-teman harus waspada ya, karena biasanya harga mungkin akan bergejolak ketika news tentang data inflasi ini rilis ya, karena data inflasi ini erat kaitannya dengan kebijakan tentang suku bunga ya oleh The Fed ya. Karena jika inflasinya naik, kemungkinan The Fed mungkin akan kembali menaikkan suku bunganya ya teman-teman. Kemungkinan The Fed akan kembali menaikkan suku bunganya ya teman-teman, dan kalau suku bunga naik maka US dollar akan menguat dan harga gold bisa cenderung bergerak turun ya. Dan misalnya nanti memang data inflasi di hasilnya nanti malam turun daripada bulan sebelumnya, maka kemungkinannya harga emas akan bergerak naik lebih lanjut, karena kemungkinannya The Fed akan kembali menurunkan suku bunga bank sentralnya di bulan Desember ini ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar emas XAUUSD. Semoga cukup jelas ya teman-teman. Misalnya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar dari video ini ya. Dan sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis emas ada di hari yang lain selain di hari Rabu, bisa minta klik tombol like-nya untuk video ini ya. Dan jangan lupa untuk share video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Yang terakhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye-bye guys. Thank you.